Bismillahirrahmanirrahim. Wa kullu mudatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Summa qala fi haditsil ukhra khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allama. Iqra'ul Qur'an fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabihi. Summa qala ittaqillaha haitsuma kunta wa bi saytala sanatamuha wa khaliqin nas bi khuluqin hasan. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma waj'alna minas sholihin. Amma ba'd. Alhamdulillah, para hadirin, saudara-saudaraku, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala, pada kesempatan yang berbahagia ini tidak lupa kita bersyukur pada Allah Ta'ala atas segala karunia berupa nikmat yang sudah Allah berikan pada kita yang tidak terhitung nilainya. Seandainya kita menghitung nikmat-nikmat yang Allah berikan, mulai nikmat fisik jasad kita, maupun nikmat ilmu, nikmat harta, dan segala nikmat yang Allah berikan kepada kita berupa fasilitas dunia, maka itu tidak akan kita bisa menghitung-hitungnya. Sebagaimana yang dijelaskan oleh Allah, wa in ta'uddu nikmatallahi la tuhsuha. Kalau kalian mencoba untuk menghitung satu persatu nikmat yang Allah berikan, maka kalian tidak akan mampu untuk menghitungnya. Apalagi membalas nikmat Allah yang diberikan kepada kita dengan ibadah kita beratus-ratus tahun, bahkan beribu-ribu tahun. Itu tidak akan bisa menyerupai nikmat yang Allah berikan. Itu tidak akan bisa membayar nikmat yang Allah berikan. Maka oleh sebab itu, di waktu dan tempat yang berkah ini, marilah kita senantiasa tetap bersyukur kepada Allah dengan cara kita banyak berzikir, mengingat Allah, dengan kita melaksanakan amal-amal kebaikan, amal solih, dengan kita senantiasa mentaati Allah, menjaga perintahnya dan menjauhi larangannya. Maka di antara tanda orang yang mensyukuri nikmat Allah adalah bagaimana menggunakan nikmat yang Allah titipkan kepada kita dalam rangka kita untuk mentaati Allah. Itu yang dimaksud dengan orang yang bersyukur. Maka Allah Ta'ala berfirman di dalam surat Ad-Duha, surat yang dimana ini sudah kita hafal insyaallah, ayat yang ke-11, Allah Ta'ala berfirman, wa amma bini'mati rabbika fahadith. Adapun nikmat yang Allah berikan kepada kita, maka hendaknya kita senantiasa untuk mengutarakannya, menampakkannya. Dalam penjelasan yang lain, hendaknya kita jadikan nikmat yang Allah titipkan kepada kita untuk disyukuri, untuk dijadikan kita hal-hal yang bisa menambah pahala kita, bukan menambah maksiat. Ingat, jadi yang disebut orang yang bersyukur kepada Allah adalah orang yang menggunakan nikmat Allah dalam ketaatan, bukan dalam kemaksiatan. Itu yang dinamakan orang yang bersyukur. Contoh, ketika ada seseorang yang dia mendapatkan mobil atau motor, atau dia bisa beli rumah, bisa beli mobil, atau bisa beli kendaraan apa saja yang dia inginkan, itu kan nikmat. Nikmat yang Allah berikan, yang dititipkan kepada kita, dititipkan kepada manusia. Akan tetapi ketika nikmat berupa kendaraan, motor, mobil, rumah, bahkan pakaian ataupun jawal, HP, kalau itu digunakan untuk bermaksiat kepada Allah, melakukan perbuatan dosa, maka ini bukan termasuk orang yang bersyukur, tapi orang yang kufur kepada Allah. Sebaliknya, ketika nikmat yang Allah titipkan kepada kita, kepada manusia, yang dimana ketika nikmat itu digunakan untuk menambah ketaatan ibadah dia kepada Allah, semakin dia dekat kepada Allah, semakin bertambah amal ibadahnya, semakin bertambah ketaatannya, maka ini dinamakan orang yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka betul kata Allah,
Fabi ayyi alai rabbikuma tukadziban. Berapa nikmat yang kalian dustakan? Berapa banyak nikmat yang kalian ingkari? Meskipun ayat ini memberikan pertanyaan kepada setiap manusia yang dia mengingkari nikmat Allah, tapi sekaligus sebagai ancaman, peringatan yang keras bahwa orang-orang yang mengingkari nikmat Allah, orang-orang yang menggunakan nikmat Allah tidak sesuai dengan apa yang telah diinginkan oleh Allah di jalannya, fi sabilillah, maka ini termasuk orang-orang yang ingkar kepada nikmat Allah. Meskipun para jamaah Bapak Ibu, kebanyakan manusia itu memang ingkar, betul ya? Betul nggak? Kebanyakan manusia di dunia ini kebanyakan mereka ingkar kepada Allah. Artinya apa? Tidak pandai berterima kasih, bersyukur kepada Allah. Nah, ini orang yang ingkar ini orang yang tidak pandai bersyukur. Ketika dikasih sesuatu yang dia gunakan, sesuatu yang dia terima tapi digunakan untuk hal-hal yang tidak diinginkan oleh Allah. Berbuat maksiat, berbuat dosa. Contoh, ketika orang dikasih kesehatan, itu kan nikmat. Ya Bu, Pak, itu nikmat. Tapi ketika kesehatan ini ternyata dirusak, akhirnya dia menjadi sakit. Ya, semuanya sehat sakit itu semuanya dari Allah, ketetapan Allah. Tapi tidak ada sebab ya yang dimana menjadikan orang itu sakit ya, di situ tidak ada jalan ataupun sarana yang menjadikan dia sakit. Maka sarana menyebabkan dia itu, penyebab dia sakit itu karena ada penyebabnya apa? Dia melakukan sesuatu yang tidak diridhoi oleh Allah. Apa contohnya? Ketika dikasih kesehatan, dirusak kesehatannya dengan makan makanan yang haram, yang tidak baik, yang tidak thayyib, yang tidak halal, atau minum minuman yang tidak dihalalkan oleh Allah, minum yang haram, minum khamr dan sejenisnya, yang itu bisa merusak badannya. Dikasih fisik yang bagus, yang indah, tidak terima, kurang bagus lagi, dioperasi, dirubah-rubah, diganti-ganti wajahnya dan yang lainnya. Tidak terima. Dengan pemberian Allah tidak terima. Ada mungkin yang mereka digambar-gambar badannya, fisiknya, ditato dan yang lain. Nah, ini termasuk orang-orang yang kufur kepada Allah. Begitu juga contoh yang real kebanyakan manusia. Ketika dikasih kesehatan tidak digunakan untuk ibadah kepada Allah, memperbanyak ibadah, memperbanyak sholatnya, memperbanyak sujudnya, memperbanyak baca Qur'annya, memperbanyak sedekahnya, apalagi mendatangi majelis ilmu. Maka orang yang seperti ini bagian daripada orang-orang yang kufur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Allah turunkan di dalam surat An-Nahl, surat yang ke-16 ayat yang ke-83. Allah Ta'ala berfirman, ya'rifuna ni'matallahi thumma yunkirunaha wa aktsaruhumul kafirun. Apa kata Allah? Kebanyakan mereka manusia, kata Allah, itu tahu nikmat yang sudah diberikan kepadanya. Hati-hati Bapak Ibu. Dulu dia tidak punya apa-apa, ketika sekarang dia punya sesuatu yang dia inginkan dikabulkan sama Allah, ternyata apa? Balasannya kepada Allah itu tidak menyenangkan. Coba Bapak Ibu, balasannya tidak menyenangkan. Sehingga tidak menjadikan dia semakin mendekat kepada Allah, semakin dia jauh-jauh. Hati-hati Bapak Ibu ya. Coba, andai kata kita memberikan sesuatu kepada orang lain, tapi orang lain yang kita kasih tadi tidak menyenangkan, dengan wajahnya yang tidak menyenangkan, dengan bahasa lisannya tidak menyenangkan, ucapannya yang tidak menyenangkan. Kira-kira kalau kita memberikan kepada dia atau seseorang tadi, ketika ekspresi wajahnya tidak menyenangkan, ketika menerima pemberian dari kita tidak menyenangkan, kira-kira kita ini ikhlas gak? Kira-kira kita ini bisa legowo enggak? Kira-kira ini kita bisa nanti bertambah senang enggak? Jelas tidak.
maka yang kedua kalinya kita tidak akan pasti memberikannya. Kita akan menjauhinya. Sama. Begitu juga dengan Allah Azza wa Jalla Rabbul Alamin, yang dia sudah memberikan kepada manusia banyak kenikmatan, dikasih kesehatan, dikasih dia bisa melihat, dikasih dia bisa berbicara, dikasih dia bisa bergerak, tangan, kakinya, bisa berpakaian, bisa makan, bisa berhubungan, bisa apa saja dia beraktivitas. Tapi ternyata apa yang dia lakukan itu menjadikan Allah itu semakin tidak suka kepadanya, mendatangkan kebencian, kemurkaan dari Allah. Orang yang seperti ini semakin dia jauh dari Allah. Diperintah sholat, tidak mau sholat. Diperintahkan puasa, tidak mau puasa. Diperintahkan untuk bersedekah, diamani harta, tidak mau dikeluarkan di jalan Allah. Dikasih mata, telinga, hati, tangan, kaki, tidak digunakan untuk bergerak, berjalan menuju panggilan Allah. Hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah. Apalagi mendatangi majelis ilmu, apalagi dia mencari ilmu. Maka orang yang seperti ini, kata Allah, wa aktsaruhumul kafirun, kebanyakan orang hidup di dunia ini kufur, ingkar, tidak berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kita berbahagia, bergembira para jamaah, sampai detik ini, hari ini di bulan Dzulhijjah yang berkah dan mulia ini, kita masih diberi nikmat oleh Allah. Nikmat apa itu? Nikmat sehat. Kita bisa menggunakan sehat ini untuk ibadah. Buktinya apa? Kita tetap istiqomah, bisa menghadiri majelis ilmu. Kita bisa menjalankan sholat 5 waktu, terutama dengan berjamaah. Masya Allah, itu nikmat yang luar biasa, yang tidak tertandingi dengan apapun. Ketika sehat digunakan untuk kebaikan, maka sehat itu menjadi barokah. Betul? Dan juga nikmat hari ini Allah masih memberikan kepada kita nikmat apa? Iman dan Islam. Dengan nikmat iman dan Islam ini, alhamdulillah, para jamaah Bapak Ibu, kita bisa menjalankan apa? Puasa. Di bulan Dzulhijjah ada yang menjalankan puasa selama 9 hari berturut-turut, mungkin mulai tanggal 1 sampai tanggal 9. Ada yang mengambil juga puasa cuma 1 hari pada tanggal 9 Dzulhijjahnya. Ada juga mereka dikasih kesempatan untuk berkurban. Ada lagi mereka dikasih kenikmatan yang luar biasa, bisa menjalankan haji di Masjidil Haram. Itu kenikmatan yang luar biasa. Bagi yang belum bisa haji, mudah-mudahan dikasih kesempatan untuk ke sana. Amin ya rabbal alamin. Kalau tidak ada kesempatan ke sana dan Allah tidak menakdirkan, sudah ada niat dalam diri kita. Para jamaah Bapak Ibu rahimana rahimakumullah taala. Untuk kesempatan ini kita akan mencoba membedah, menjelaskan tentang makna kandungan tafsir di dalam Al-Qur'an, yaitu surat Al-Kautsar. Di dalam surat Al-Kautsar ini, meskipun surat ini pendek, ayatnya cuma 3 atau 3 ayat, dan itu pun pendek. Saya yakin yang hadir di sini dan semuanya insya Allah tidak ada yang tidak hafal. Bukan baca, hafal insya Allah, saya yakin. Karena suratnya pendek, ayatnya pendek, dan tidak banyak, cuma 3 ayat. Betul ya? Ada surat Al-Asr, ada surat Al-Kautsar. Ini surat yang pendek. Ayatnya juga 3 ayat, sama. Al-Asr 3 ayat, Al-Kautsar juga 3 ayat. Para jamaah Bapak Ibu rahimani rahimakumullah taala. Maka kalau kita memahami pelajaran kandungan tafsir di dalam surat Al-Kautsar, maka di dalamnya kita akan diberitakan, dijelaskan, diterangkan begitu besar kenikmatan yang Allah berikan kepada Nabi Muhammad SAW dan juga kepada umatnya. Maka kenapa dinamakan Al-Kautsar? Apa Al-Kautsar? Al-Kautsar adalah di situ pecahan dari kata katsir, banyak. Apa? Banyak. Nah, Al-Kautsar ini adalah bahasa yang menunjukkan tentang kenikmatan yang banyak.
Jadi kata-kata Al-Kautsar ini identik dengan kenikmatan, pemberian dari Allah yang paling istimewa. Itu namanya Al-Kautsar. Sebagaimana ahlul lughah bahasa. Jadi Kautsar ini hanya diperuntukkan kepada baginda kita yang mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang dimana Nabi memberikan Al-Kautsar ini kepada Allah, memberikan Al-Kautsar ini kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan kepada umatnya yang terpilih. Karena nanti pada hari kiamat tidak semua umatnya ini akan bisa masuk ke telaga Al-Kautsar atau sungai Al-Kautsar. Nanti akan kita jelaskan perinciannya dan tafsirnya. Ya. Tapi para jamaah Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Ta'ala, di dalam surat Al-Kautsar, surat yang ke-108, yang dimana Allah Ta'ala mengawali dengan kalimatnya, Inna a'tainakal kautsar fasalli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Ketika ayat ini turun para jamaah Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, diceritakan dari rawahu hadis riwayat Imam Ahmad dari sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Anas bin Malik radhiyallahu taala. Dijelaskan suatu hari ketika Nabi duduk-duduk bersama para sahabatnya. Kemudian Nabi menundukkan pandangannya. Aghfa Rasulullah SAW ighfa'atan. Aghfa ini adalah menunduk. Ya, menunduk sebentar. Summa rafa rasa mutabassiman. Kemudian Nabi mengangkat kepalanya ke atas. Mengangkat kepala ke atas sambil mutabasam. Mutabasam itu tersenyum. Ya, sambil tersenyum dia. Setelah menundukkan kepalanya sebentar, kemudian mendangak ke atas sambil tersenyum. Kemudian qila lima dhahikta. Kemudian ditanya oleh para sahabat, sebagian sahabat tadi bertanya, "Ya Rasulullah, kenapa panjenengan kok tersenyum atau tertawa? Kenapa? Ada masalah apa? Ada sesuatukah yang mungkin menimpa Anda?" Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Qal innahu unzilat alayya anifan surah. Summa qal bismillahirrahmanirrahim inna a'tainakal kautsar fashalli li rabbika wanhar inna syani'aka wal abtar. Baru saja diturunkan kepadaku, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, satu surat yang dimana surat ini Masya Allah memberikan kenikmatan yang luar biasa, balasan yang Allah berikan kepada siapapun mereka yang akan memasuki Al-Kautsar. Nabi membacakan ayat ini sampai selesai. Kemudian para jamaah Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika saya membaca tafsir di dalam tafsir Ibnu Katsir jilid yang ke-8, maka saya bukakan dari penjelasan Al-Kautsar ini, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan apakah itu Al-Kautsar. Maka dikatakan bahwa Al-Kautsar itu ketika ditanya para sahabat, hal tadruna mal kautsar, tahu nggak kalian apa itu Al-Kautsar? Terhadap ayat ini yang baru saja diturunkan oleh Allah kepada diriku. Qal Allahu a'lam, Allah wa Rasulullah a'lam. Allah dan Rasulnya itu paling tahu dan paling mengerti tentang asbab ayat ini turun. Maka ini menunjukkan ketawadu'unya para sahabat, ketika tidak tahu ya tidak tahu, hanya Allah dan Rasulnya yang paling tahu. Kemudian Nabi mengatakan Al-Kautsar itu adalah huwa nahrun atani rabbi azza wa jalla fil jannati ali khairan katsir taridu ali ummati yaumal qiyamah aniyatu adadal kawakib ikhtalajil abdu minhum fa'akulu ya Rabb inna min ummati fayuqal innaka la tadri ma'ahdatsu ba'dak. Ya. Jadi penjelasan di dalam ayat ini menerangkan bahwasanya Al-Kautsar itu Bapak Ibu, ini penjelasan hadis pertama ya. Jadi ada dua hadis nanti saya jelaskan. Hadis pertama ini menjelaskan bahwa Al-Kautsar itu adalah yang dimana berupa sungai yang Allah berikan kepada diriku. Khusus spesial, ada sungai dalam red al-haud, telaga.
sungai atau telaga yang dimana Allah memberikan kepada diriku di dalam surga, yang dimana di dalam sungai itu merupakan banyak kenikmatan yang luar biasa, yang dimana umatku nanti mereka akan mendatanginya pada hari kiamat dan mereka berbondong-bondong masuk ke dalam telaga Al-Kautsar. Masuk ke dalam telaga Al-Kautsar. Bahkan jumlah wadahnya, wadah itu bejana-bejana, ya. Jadi tempat untuk air minum, sama dengan bilangan bintang-bintang yang ada di langit. Ya Pak, Bapak Ibu, kalau kita menghitung bintang-bintang itu berapa jumlahnya? Ada berapa miliar? Bisa dihitung ya, saking banyaknya. Nah, kemudian Nabi mengatakan bahwa ketika orang nanti masuk ke dalam Al-Kautsar, mereka akan takjub, keheranan dengan begitu indahnya, begitu luar biasanya kondisi di dalamnya. Di dalam surga ada telaga itu, ada sungai itu. Bahkan di dalam riwayat yang lain dijelaskan, di pinggiran-pinggiran tepi sungai itu ada namanya kemah-kemah atau kubah-kubah. Yang kemah-kemah itu bolong-bolong, Pak. Ya. Dan kemah-kemah itu di dalam riwayat yang lain dikatakan yaitu di situ merupakan apa namanya? Dari kerikil-kerikil ataupun mutiara-mutiara yang dimana begitu indahnya berkilauan. Jadi kemahnya saja itu terbuat dari mutiara-mutiara. Kerikilnya juga itu juga terbuat dari yakut, mutiara-mutiara. Jadi begitu indahnya antara kemah dan juga kerikil-kerikilnya. Bahkan tanahnya itu yang dialiri oleh sungai itu seperti baunya seperti minyak kasturi, minyak yang paling wangi. Ya, kasturi ini identik dengan minyak yang paling wangi di dunia, tapi mungkin wanginya di surga nanti melebihi berlipat-lipat wanginya. Ketika orang mencicipi atau meminum Al-Kautsar itu saja, mereka tidak akan pernah haus selama-lamanya. Kenapa Bapak Ibu? Itulah kenikmatan yang Allah berikan, tidak akan pernah merasakan haus. Beda kalau orang-orang yang tidak akan bisa masuk, mereka akan merasakan kehausan sebelum masuk surga. Karena telaga Al-Kautsar ini diberikan oleh Allah sebelum masuk surga. Mereka harus mencicipi dulu. Yang sudah Allah berikan berupa kenikmatan ini, sungai atau telaga ini. Masya Allah. Jadi orang belum masuk surga saja sudah dihidangkan, sudah dijamu dengan adanya sungai di situ. Nah, ketika orang minum saja mereka tidak akan pernah merasakan haus selamanya. Kenapa? Karena Nabi sendiri mengatakan ma'u abyadu minal laban wa ahla minal asal. Airnya ma'uhu abyadu minal laban, lebih putih daripada susu. Laban itu susu. Wa ahla hilwun atau hulwun itu lebih manis daripada minal asal. Apa asal? Aslun madu. Putihnya lebih putih daripada susu airnya, dan manisnya lebih manis daripada madu. Coba cari madu lanceng atau madu yang paling bagus ya. Yang paling manis, yang paling lezat, yang paling enak, yang paling mahal madu. Nggak ada apa-apanya dengan madu yang ada di surganya Allah Subhanahu wa taala. Jelas para jamaah? Ya. Nah, kemudian bukan hanya di situ saja. Taridu tairun a'nakuha mislu a'nakil jurus. Faqala Abu Bakar, ya Rasulullah, inna lina'imah. Qala akluha an'amu minha. Bahkan di telaga Al-Kautsar, di sungai nanti di surga itu ada burung-burung yang dimana lehernya itu seperti leher onta, tinggi-tinggi Pak. Ya, jadi panjang-panjang. Lehernya seperti leher onta. Maka Abu Bakar nyeletuk ngomong, ya Rasulullah, linaimah. Naim itu apa? Wah, alangkah lezatnya itu burung-burung kalau di sate gitu ya. Kan musim sate ini ya. Alangkah enaknya lezatnya kalau burung-burung itu dimakan. Apa jawaban Nabi sallallahu alaihi wasallam? Inna akluha an'amu minha. Aku yang akan pertama kali mencicipi
daging burung onta yang ada di dalam jannah atau surga tadi, yang di telaga tadi. Ketika burung-burung itu semuanya turun semuanya dari langit, maka dari situlah kemudian Rasulullah SAW mencicipi. Apakah ketika masih hidup? Enggak. Ketika Nabi ingin mencicipi, maka burung itu akan menjadi masak. Sudah matang, hangat, enak, tinggal makan. Jadi ketika dia menginginkan burung-burung onta tadi, yang lehernya itu tinggi-tinggi, panjang-panjang, itu seperti burung onta tadi ya, maka itu langsung menjadi hidangan yang siap dimakan. Bahkan pertama kali yang memakannya Nabi SAW, kemudian diikuti dengan umatnya. Bagaimana Bapak Ibu? Kalau kita hari ini nggak bisa nyate, nggak usah khawatir. Mungkin nanti insya Allah kita mau nyate di sana bisa. Ya, nah itu. Kalau nggak kebagian daging kambing ya, di sana ada daging onta. Nah itu. Kemudian dalam riwayat yang lain, para jamaah Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, taridu alai ummati yaumil qiyamah aniyatu adadal kawakib yukhtalajil abdu minhum fa aqulu ya rabbi inna min ummati fa yuqalu innaka la tadri ma dasu ba'dak. Dalam hadis Sahih Imam Ahmad dikatakan, ketika sebagian umatnya rombongan masuk ke dalam telaga Al-Kautsar, maka ternyata ada rombongan yang terakhir yang mereka mengikuti rombongan yang pertama ingin masuki telaga Al-Kautsar tadi di surga. Ya, yang dimana saat itu rombongan yang terakhir kemudian dihadang oleh Allah, ditahan, yuhtalaj, tidak diperkenankan untuk masuk, di stop ya sama malaikat. Oh, nggak boleh kamu, mamnu, dilarang masuk. Kenapa dilarang? Padahal dia umatnya. Nabi mengatakan ketika menengok ke belakang, rombongan barisan yang begitu banyaknya mereka tertahan, sehingga mereka di depan pintu tidak bisa masuk ke telaga tadi. Ya. Apa yang terjadi para jamaah Bapak Ibu? Mal asbab, apa sebabnya umatnya Nabi nggak bisa masuk? Begini ceritanya. Ketika dijelaskan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam hadis tersebut, ya Rasulullah, innaka la tadri ma ahdatsu ba'dak. Wahai Nabi, kamu tidak mengerti apa yang telah dikerjakan oleh umatmu setelah engkau meninggal dunia. Padahal umatmu kebanyakan mereka mengaku Islam. Tapi terjadi apa yang dilakukan oleh mereka? Kejadian dilakukan oleh umatmu adalah mereka tidak melakukan sesuai dengan Islam yang mereka yakini. Ada di antara mereka yang mengaku Islam, tapi mereka masih berbuat syirik kepada Allah Subhanahu Wa Taala, menyekutukan Allah, mencari tandingan-tandingan, sekutu-sekutu bagi Allah dalam beribadah kepada Allah. Mereka menyekutukan Allah, mereka berbuat syirik kepada Allah. Ini yang pertama. Yang kedua, mereka melakukan amalan-amalan yang tidak pernah dicontohkan, diteladankan, disyariatkan oleh Nabi Muhammad SAW. Artinya mereka apa? Mereka adalah ahlul bidah, mubtadi'in, ahlul bid'ah. Yang ketika mereka ini semasa hidup di dunia melakukan amalan-amalan yang tidak pernah dicontohkan, diteladankan oleh Nabi Muhammad SAW. Mereka membuat amalan-amalan yang baru, yang itu dianggap baik dan benar, padahal tidak pernah ada contohnya, baik dari Al-Quran maupun dari As-Sunnah Sahihah. Ini orang ahlu bid'ah, orang-orang yang menyelisih sunnah, menganggap amalan itu mereka baik, tapi bertentangan, menyelisih sunnah Nabi Muhammad SAW. Ini ahlu bid'ah. Mereka tidak akan masuk ke telaga Al-Kautsar, tertahan. Dan juga yang ketiga, mereka orang-orang yang semasa hidupnya mengaku Islam secara KTP identitasnya, tapi tidak pernah melakukan ketaatan kepada Allah. Mereka mengaku Islam tapi tidak pernah sholat. Mereka mengaku Islam tapi tidak pernah puasa. Mereka mengaku Islam tapi tidak pernah dia menjalankan ketaatan, kewajiban-kewajiban yang Allah perintahkan. Ini yang ketiga.
Ngaku Islam, identitasnya KTP-nya Islam, tapi amal perbuatannya tidak sesuai dengan apa yang dia yakini. Banyak apa buatan Pak Bu? Banyak ya. Orang yang seperti ini para jamaah Bapak Ibu rahimani rahimakumullah taala tidak akan pernah bisa masuk ke dalam telaga Al-Kautsar, apalagi mencicipi minum air di telaga tersebut. Subhanallah. Rugi napa mboten? Rugi Bapak Ibu. Makanya orang-orang seperti ini mereka tidak akan bisa masuk telaga Al-Kautsar. 3 golongan ini. Ahli syirik, ahli bid'ah, orang-orang yang dia tidak pernah ibadah kepada Allah. Ya. Yang satunya ibadah kepada Allah tapi mencampur adukan ibadah dia dengan sekutu-sekutu yang lain. Yang kedua, orang yang ibadah tapi tidak sesuai dengan peraturan-aturan syariat yang dicontohkan oleh Nabi dalam Quran dan Sunnah. Yang ketiga, ngaku Islam tapi tidak mau ibadah. Coba, bagaimana ini bisa masuk? Nggak bisa. Tapi para jamaah Ibu, jelas ya? Ini ayat yang pertama yang diturunkan oleh Allah, yang dimana ketika Allah berikan Al-Kautsar ini hanya kepada mereka siapa? Minal mu'minin, orang yang beriman. Minal muttaqin, dari orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya para jamaah Bapak Ibu yang dimuliakan Allah taala, di bulan Dzulhijjah yang penuh berkah ini, di antara kita yang tetap kita bertakwa kepada Allah, mudah-mudahan Allah izinkan kita semua untuk bisa bertemu dengan Nabi kita yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan bisa memasuki telaganya nanti pada hari kiamat. Amin ya rabbal alamin. Dengan syarat apa tadi? 3 ini harus diperhatikan. Jangan sampai ada dalam diri kita syirik kepada Allah, berbuat bid'ah dalam beramal, dan mengaku Islam tapi tidak mau menjalankan perintah Allah. Para jamaah Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, itu ayat yang pertama. Yang kedua, Allah taala setelah memberitahukan kabar gembira bahwa setiap umatnya nanti akan memasuki telaga Al-Kautsar dengan syarat tidak melakukan hal-hal yang bertentangan dengan syariat, yang melanggar aturan Allah, menyelisih sunnah Rasulnya. Maka yang kedua, Allah perintahkan apa? Fasholli li rabbika wanhar. Orang yang memasuki telaga Al-Kautsar, selain dia menjaga yang wajib, sholatnya dijaga 5 waktu, puasa Ramadannya dikerjakan, zakatnya dibayar, zakat harta kalau dia mampu, ibadah haji dia berangkat kalau sudah mampu. Ketika kewajiban-kewajiban ini dikerjakan, maka Allah memerintahkan supaya mengerjakan yang sunnah. Yang apa Bapak Ibu? Sunnah. Ayat yang kedua ini perintah untuk menjalankan ibadah sunnah, ibadah nawafil. Fasholli li rabbika wanhar. Kerjakan sholat karena Rabbmu, Tuhanmu, karena Allah, dan berkorbanlah. Jadi perintah sholat ini merupakan perintah yang ditujukan kepada Nabi untuk melaksanakan sholat Idul Adha. Di situ dibarengi dengan korban. Kenapa Bapak Ibu? Nah, perhatikan. Nabi menjelaskan dalam hadis Sahih Ibnu Majah. Rasulullah SAW bersabda, "Man kana lau sa'ah walam yudohi falayaqrabanna musallana." Orang yang diberi kelapangan harta kemampuan untuk berkorban, tapi dia tidak mau berkorban, jangan sekali-kali dia sholat bersama kami. Artinya apa? Pelaksanaan sholat Idul Adha ini bergandengan dengan korban. Sehingga sampai Nabi menetapkan orang yang dikasih kelapangan harta, mampu dia untuk berkorban, tidak berkorban, jangan ikut sholat bersama kami. Ini menunjukkan bahwasanya orang yang sholat itu adalah orang yang betul-betul dia mudah, suka berdirma dan bersedekah. Maka orang yang menjalankan sholat pasti dia orang yang betul-betul mudah menjalankan untuk bersedekah. Karena apa?
Dalam ibadah sholat selalu digandengkan dengan apa? Sedekah, dengan berinfak. Paham? Coba kita kutip di dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat yang ketiga. Alladzina yu'minuna bil ghaib wa yuqimuna sholata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Orang-orang yang percaya, meyakini tentang perkara yang gaib, mengerjakan sholat 5 waktu, dan mereka menafkahkan rezeki yang kami titipkan kepada mereka. Jadi orang yang sholat adalah orang yang dia senang bersedekah, berinfak, berkurban. Tujuannya apa? Tujuannya dia betul-betul menjalankan perintah Allah. Sholat hubungannya dengan Allah. Berkorban untuk mendekatkan diri kepada Allah, dan sekaligus untuk bagaimana berkumpul, bermuasyarah, bersosial dengan masyarakat atau manusia. Ada orang di masyarakat kita, Bapak Ibu, ya, dia orang yang rajin sholat, orang yang menjaga sholatnya, bagus sholatnya, tapi kadang-kadang belum tentu dia orang yang bersosial. Paham Bapak Ibu? Orang yang mungkin dia kadang-kadang berat untuk mengeluarkan hartanya di jalan Allah, menahan hartanya. Nah, ini kena surat Al-Maun ini. Wa yamna'unal ma'un. Mereka menahan hartanya untuk dipinjamkan, diberikan kepada orang lain. Ini termasuk orang celaka, Bapak Ibu. Salat tapi tidak mau berderma, tidak mau bersedekah, ini orang yang celaka. Fawailul lil musallin. Orang yang celaka itu ada 3 dalam surat Al-Maun. 1, orang yang dia mengakhir-akhirkan waktu salatnya. Jelas Bapak Ibu? Alladzina an salatihim sahur, mengakhir-akhirkan waktunya sehingga habis. Dia mau sholat, waktunya mau habis. Dia mau sholat, waktunya mepet. Terus seperti itu. Ini orang yang celaka sholatnya. Sholat tapi dia celaka, masuk neraka. Yang kedua, orang yang sholat tapi dia tujuannya apa? Riya. Apa riya? Pamer. Kalau banyak orang dia sholat, kalau tidak ada orang dia nggak sholat. Atau kalau dia sholat itu karena sungkan kepada orang, sungkan kepada mertuanya, sungkan kepada ibunya, orang tuanya, bapaknya, sungkan kepada orang-orang yang dia cintai. Itu orang yang riya, pamer. Jelas Bapak Ibu? Yang ketiga, wayamnaunal maun. Nah ini kadang-kadang nggak dipahami. Tidak sekedar orang riya saja pamer sholatnya, pamer ibadahnya, tapi dia ini orang yang sulit untuk mengeluarkan hartanya. Dia menahan hartanya untuk diberikan atau dipinjamkan. Ada orang pinjam motor, dia tahan, nggak diberikan. Padahal tujuannya adalah untuk kebaikan. Atau dia pinjam sesuatu yang bermanfaat, tidak dipinjamkan. Padahal orang tadi butuh. Hati-hati Bapak Ibu ya. Nah ini orang yang tidak akan bisa diterima sholatnya oleh Allah Ta'ala. Jadi Bapak Ibu, maka berkorban dengan sholat Idul Adha itu saling bergandengan. Kemudian para jamaah Bapak Ibu dimuliakan Allah Ta'ala, ayat yang ketiga, yang terakhir, apa kata Allah Subhanahu Wa Ta'ala? Fasholli li rabbika wanhar inna syani'aka wal abtar. Orang yang memusuhi kamu, dialah yang celaka, dialah yang terputus. Orang yang membenci kamu, dialah orang yang celaka, dialah orang yang terputus. Maka berkaitan dengan ayat ini Bapak Ibu perhatikan. Orang yang masuk Telaga Al-Kautsar ini, subhanallah, ketika saya pahami ayat ini berdasarkan tafsir para ulama, terkait dengan masalah akhlak. Yang pertama, itu ibadah kepada Allah, menjaga hatinya, menjaga keimanannya, hubungan dia kepada Allah bagus, sholatnya dijaga, ya, baik itu yang wajib maupun yang sunnah dijaga, dan juga sedekah dan yang lainnya. Yang ketiga, ayat yang ketiga ini, ternyata ini masalah apa? Ini masalah akhlak. Orang yang memusuhi kamu, dia yang celaka, yang terputus. Nah, asbabul ayat ini turun para jamaah Bapak Ibu kepada siapa? Yang pertama, ayat ini diturunkan kepada Ka'ab bin Ashraf. Yang ketika dia tiba ke Madinah, tiba ke Mekah, ya, Ka'ab bin Ashraf ini orang Madinah. Dia tiba ke Mekah kemudian mengompori, menghasut orang-orang Mekah, ya. Orang-orang tokoh Quraisy Mekah itu mengatakan, apakah dia Muhammad yang paling baik, yang paling mulia daripada kita?
yang kita ini suka melayani orang-orang yang haji. Kita yang memperlakukan baik kepada orang yang haji daripada Muhammad itu. Maka ketika ucapan ini diucapkan, dikeluarkan oleh Ka'b bin Ashraf, turun ayat ini. Jadi tujuannya Ka'b bin Ashraf itu adalah untuk menghasut supaya orang-orang Quraisy Mekah dan tokoh-tokohnya ini membenci Nabi dan memusuhi dakwah Nabi. Siapa Ka'b bin Ashraf? Gembongnya orang di Madinah yang dia masuk dalam tataran orang munafik. Ya, ini orang munafik ini berat Pak Bu ya. Pasti di mana-mana orang munafik itu selalu ada, ya. Tampilannya dia sebagai orang yang baik, tapi ternyata dia munafik. Ya. Yang kedua, Abu Lahab. Abu Lahab ini adalah pamannya sendiri. Yang ketiga, Abu Jahal. Sama, Abu Lahab dengan Abu Jahal ini sama sebenarnya. Gembongnya orang Quraisy Mekah. Yang satu pamannya, yang satu orang lain, Abu Jahal. Nah, apa perkataan Abu Lahab dan Abu Jahal ini? Perhatikan, malam ini Nabi ditinggalkan oleh anaknya yang tercinta, sehingga dia terputuslah, ya, keturunannya. Ibrahim putra Nabi umur 2 tahun meninggal dunia, yang menikah dengan Maria, ya. Maka ketika Ibrahim putra laki-laki Nabi yang meninggal dunia, dari 3 putranya ada Abdullah, ada Qasim, ada Ibrahim. Putra Nabi kan 7, ya. Yang 3 laki-laki, yang 4 adalah putri. Maka Ibrahim ini yang terakhir meninggal dunia, maka digembar-gemborkan, diisukan. Keturunan Nabi terputus, dia ditinggalkan, ya. Maka ketika ucapan ini tujuan untuk meledek, mengejek Nabi, turun ayat ini. Yang terputus itu mereka, artinya mereka terputus dari keberkahan Allah, kecintaan Allah, dan mereka sebagai penghuni neraka. Jadi para jamaah Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka perhatikan ayat ini. Orang yang suka menghina, mengejek, mencaci maki saudaranya, maka jelas meskipun dia sholat, meskipun dia berkorban, meskipun dia beribadah apa saja di bulan Dzulhijjah ini, tapi kalau ada sikap yang tidak baik, perilaku yang tidak baik, menghina, mencaci maki, mengolok-ngolok, mengfitnah, mengadu domba, menebarkan berita-berita yang tidak baik, membuka aib-aib keburukan saudaranya, masuk dalam ayat ini. Maka orang seperti ini terputus dari pahala Allah dan keberkahannya. Hati-hati Bapak Ibu, ya. Jadi ini kadang-kadang ayat ini nggak dipahami. Ternyata hubungan dengan ayat yang kedua, orang yang sekedar sholat, berkorban, tapi dia tidak bisa menjaga perilakunya, ucapan dan perbuatannya, tidak ada manfaat korbannya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Mafhum nggih? Baik. Semoga bermanfaat kajian pada malam hari ini. Dan inilah yang kita sampaikan tentang perihal penjelasan tafsir di dalam Al-Qur'an surat Al-Kautsar, ya. Pendek tapi luar biasa, Masya Allah, ya. Semoga keterangan-keterangan ini bisa menambah ilmu, wawasan kita, pengetahuan kita akan pentingnya kita belajar Al-Qur'an. Karena orang yang belajar Al-Quran ini, memahaminya, mentadaburinya, bahkan mengamalkannya, ini merupakan sebaik-baik manusia di muka bumi ini. Yakin ya? Yakin kita harus, ya. Maka Rasulullah mengatakan, khairukum man ta'alamal Qur'ana wa'allama. Jadi manusia yang paling baik di antara kalian adalah siapa? Mereka yang mau belajar Quran, membaca, mendengarkan, menghafal, menerangkan, mengajarkan, bahkan mengamalkannya, masuk dalam hadis Imam Bukhari ini, sebaik-baik manusia di muka bumi ini. Jadi kalau kita pengen mendapat sanjungan dari Allah dan Nabi, hendaknya tetap cintailah Al-Quran. Dengan kita belajar, ngaji terus, insya Allah, ya. Semoga Allah turunkan keberkahan pada kita, dan mudah-mudahan di akhir-akhir hari tasyrik di bulan Dzulhijjah ini, mudah-mudahan Allah menerima seluruh amal ibadah yang kita kerjakan, baik korban kita, baik sholat kita, baik baca Quran kita, baik puasa kita, baik ngaji kita, baik semua apa yang kita kerjakan, itu semuanya diterima oleh Allah dengan syarat ikhlas, karena hanya mencari ridha Allah semata. Amin ya rabbal alamin. Itu saja kurang lebihnya. Kita pending azan. Ini ada beberapa pertanyaan yang akan kita jawab. Baik. Ya ayyuhalladzina amanu